Sofi. Jadi mungkin salah satunya itu. Jadi kita ingin kan melalui film pendek bahwasanya mungkin ada cara pembuatan kartu tani, cara pembuatan pupuk organik, kemudian kemarin tentang pengelolaan lahan di sekitar pekarangan, kemudian apa lagi ya, masih ada, kemudian ada hari pangan sedunia yang dilakukan di kabupaten. Sekitar masalah pertanian lah Mbak. Ini rencana karena kita mau bertemu 14 orang itu sudah lama enggak. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang barokah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama di acara Bincang Faidah yang hari ini akan hadir bersama kita seorang penyuluh pertanian yang luar biasa dari Kabupaten Wonogiri yang akan membahas tentang penyuluh pertanian yang inovatif yang hari ini masa pandemi kan tidak mungkin akan terus bertemu dengan para petani. Apalagi pas masa kemarin, sehingga harus ada inovasi-inovasi yang luar biasa yang dilakukan untuk tetap memberikan penyuluhan kepada pertanian dengan sistem virtual. Masih menunggu hadirnya Mas Doni di kesempatan pagi hari ini. Baik, masih menunggu hadirnya Mas Doni. Mudah-mudahan segera bergabung. Oke. Selamat datang teman-teman. Oke, menunggu konfirmasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Doni. Oke. Saya mendengar jelas dari sana? Ya, jelas. Oke. Suara saya gimana? Kurang keras, kurang Mas, ditambah. Sudah jelas? Sudah lumayan. Saya mulai dulu acaranya ya Mas ya. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pagi yang barokah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama di Bincang Faidah yang hari ini telah hadir bersama kita Mas Doni, seorang penyuluh pertanian ahli pertama dari Kabupaten Wonogiri yang punya inovasi yang luar biasa untuk memberikan penyuluhan pertanian dengan sistem virtual. Nah, kita sapa beliau dulu. Selamat pagi Mas Doni. Selamat pagi Mbak Rima. Oke. Doni, awalnya saya kemarin dapat informasi bahwa Mas Doni itu punya akun YouTube yang namanya PPL Wallace ya? Ya. Ya. Nah, di akun YouTube itu kan salah satu ikhtiar untuk tetap memberikan penyuluhan pertanian dengan sistem virtual. Kalau hari ini kan semuanya serba online begitu. Nah, itu sebenarnya awal mulanya bagaimana, Mas? Untuk pemberian penyuluhan secara virtual ini? Ya, karena sebetulnya berawal dari keresahan saya sendiri sebenarnya. Kemudian saya punya teman-teman yang seangkatan saya waktu diklat di Ketindan, dan itu juga karena kita mendapatkan pelajaran diklat di Ketindan, di Balai Besar Ketindan, bahwasanya zaman sekarang itu kan sudah mulai menginjak ke dunia digital. Jadi banyak petani yang sekarang, kalau dulu banyak petani yang masih mendengarkan radio, tapi sekarang
banyak petani yang sudah mulai pegang HP, sudah sering. Jadi kadang mereka lebih tahu dulu petaninya dibanding PPL-nya, sehingga perlu kita berinovasi bagaimana cara kita memberikan ilmu yang sudah kita dapat di diklat maupun di balai pertanian atau di petani yang lain sudah ya, sehingga kita bisa menyampaikan kepada petani yang mungkin belum tahu pada saat ketika melihat kami. Jadi akun kaminya ada tim, Mbak. Jadi ada tim teknisnya ada yang membuat secara teknis, kemudian ada yang membuat skrip, ada yang suka menulis jurnalis. Jadi ada tim yang sudah suka menulis jurnalis. Iya. Jadi ada timnya tersendiri sebetulnya. Ada yang akhirnya dimasukkan ke jurnal begitu ya Mas ya? Portal berita, ada yang sampai sudah ke tabloid Sinar Tani ada, Oh iya. kemudian di Swadaya ada. Iya. Terus kemudian kenapa kok memilih media YouTube begitu? Kan banyak sekali media sosial yang bisa dipakai, misalnya WhatsApp, terus kemudian ada Instagram, ada juga mungkin ada media Facebook juga ada. Kenapa alasannya memilih kenapa YouTube gitu? Untuk sebetulnya kalau Instagram kita sudah buat, cuma kalau saya sendiri yang mengelola saya sendiri semua, mungkin saya kerepotan. Jadi sebenarnya sudah akun-akunnya sudah saya buat. Kemudian kalau untuk yang WhatsApp, sebetulnya kalau di wilayah saya sendiri, saya punya grup untuk Biasanya kita membuat grup-grup itu sebagai sebuah komunitas untuk para petani bisa memasarkan hasilnya. Jadi walaupun ada sebenarnya ada seperti apa ya, seperti Bukalapak atau Tokopedia gitu kan, itu bisa petani bisa mengakses. Tapi kalau skala lokal, buat komunitas-komunitas skala lokal sehingga itu bisa saling memberikan apa ya, info harga ataupun mungkin komoditas-komoditas apa yang telah dibudidaya oleh petani lokal, sehingga nanti pemasaran itu akan berkutat di wilayah tersebut, kemudian bisa berkembang. Ya lebih baiknya kita masuk ke apa ya, ke pemasaran tingkat nasional, mungkin bisa di Bukalapak ataupun Shopee dan lain sebagainya. Tapi sementara ini baru kita berencana membuat komunitas di wilayah kita. Ya, untuk terkait kenapa saya memilih YouTube itu karena konten kreator YouTube sekarang itu sangat banyak sekali, mudah mengakses, kemudian bisa di link atau di share link kemana-mana, bisa masuk ke WhatsApp, bisa masuk ke Facebook, Instagram bisa. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi misalnya ini Mas, selama ini sana teman-teman penyuluh pertanian dari Kabupaten Wonogiri ini berarti ada sistem kayak apa, membantu untuk marketing dari hasil pertanian ini? Kalau wilayah saya ya, mungkin kalau teman-teman ada kemarin di tim saya kan, tim kami adalah 14. PPL Woles itu punya tim, ada 14 orang, walaupun itu sumber dayanya semua PPL seluruh Wonogiri bisa kita memasukkan ke situ. Tapi tim saya ada 14 orang, dalam satu tim itu ada yang ini mulai menginjak ke pemasaran di hortikultura, pengelolaan di KWT atau kelompok wanita taninya. Terus ini Mas, yang pakai aplikasi apa untuk pemasaran ini? Kalau misalnya kan ada yang di Bukalapak, ada yang di Shopee, ada yang di Tokopedia atau apapun, itu kan macam-macam gitu Mas. Ini kalau misalnya yang dikembangkan oleh teman-teman penyuluh pertanian Wonogiri ini dengan sistem yang kayak gimana itu Mas untuk pemasaran ini? Sementara belum ke situ. Jadi belum. Kita membuat komunitas saja. Komunitas di masing-masing. Jadi di grup atau grup WA lah.
Jadi di situ petani bisa menge-share hasil-hasil produksinya dengan harganya sehingga kita bisa kembali ke media-media yang lain. Ya. Khususnya Facebook juga sudah banyak mulai bermunculan komunitas-komunitas seperti itu muncul banyak, Mbak. Berarti ada komunitas kalau misalnya hasil hortikultura apa, terus untuk jadi kan harga pasar di sana kan biasanya kadang kalau misalnya langsung dari petani kan biasanya lebih rendah daripada harga yang diumumkan ya. Ya. Dan alhamdulillah di binaan kami itu harga hasil budidayanya itu harga hasil berasnya itu menjadi tolak ukur harga. Jadi karena ada komunitas-komunitas tersebut, karena kalau di wilayah saya sendiri itu Gapoktan ada pertemuan setiap tanggal 17. Di situ kita sharing, kemudian membahas tentang usaha bersama karena kita membangun sebuah usaha bersama dengan pertama 150-an juta. Jadi ada kemitraan khusus gitu ya Mas ya? Jadi itu modal dari Gapoktan, Mbak. Oh, oke. Ya. Dan itu ada lagi yang di Kecamatan Oriantoro, yang satu tim saya yang tim jurnalis itu malah dia Gapoktannya itu teladan tingkat nasional. Masya Allah. Keren. Terus yang dihasilkan dari Oriantoro itu kan kalau misalnya kita ke Jogja lewat daerah selatan itu kan biasanya lewat Oriantoro itu Mas ya? Bener nggak sih? Itu selatannya Waduk, Mbak. Iya. Tempat wisata kecamatannya situ. Iya. Oh iya. Jadi di sana yang dikembangkan apa Mas? Kok sampai bisa menjadi Gapoktan teladan nasional begitu? Di pengelolaan berasnya, Mbak. Jadi hasil produksinya dikelola kemudian di brand sendiri. Ada branding khusus. Branding punya kombin harvester, jadi pengelolaan UPJA, unit pengelolaan jasa alsintannya. Ada pemasaran berasnya. Iya. Terus ini Mas, kembali lagi ke materi kita yang tentang penyuluhan virtual. Jadi melebar. Ini, kalau misalnya penerimaan petani terhadap penyampaian dari penyuluh-penyuluh pertanian melalui media-media sosial ini tadi, bagaimana Mas? Ya, kalau ketika kita pertemuan, biasanya kan setiap pertemuan itu kan ada waktu jeda. Ada waktu jeda. Kemudian waktu jeda itu biasanya kan pas isoma atau mungkin tampilkan itu di slide, kemudian mereka bisa membaca. Banyak petani yang Pak, Bu, saya disoting, jadi mereka minta disoting. Jadi dengan dari pas waktu panen, jadi kemudian tanam banyak yang meminta untuk disoting. Terkait kemudian diupload di YouTube, mereka bisa salah satunya mungkin menjadi suatu kebanggaan mereka bahwasanya mereka bisa masuk di dunia internet, mungkin seperti itu. Oh, berarti ini ya ada sisi kebanggaan tersendiri dari para petani ini, malah bahagia kalau misalnya mereka ini. Jadi kan ini sebuah inovasi yang luar biasa. Mungkin ada beberapa penyuluh yang sudah mengembangkan ini. Cuman kan ini juga tidak semuanya. Apalagi kalau misalnya di tempatnya Mas Doni ini ada penyuluh yang jumlahnya 14 yang tergabung jadi satu yang akhirnya memutuskan untuk secara virtual, apalagi pada saat pandemi dan new normal kan masih belum bisa secara normal beneran kan begitu. Nah, kalau misalnya dari ke-14 tim ini tadi, Mas Doni kan tadi cerita, ada yang kreatornya ada yang bagian nulis skenarionya gitu, ada yang bagian ini semuanya lengkap ya Mas ya. Kalau misalnya dari ke-14 tim ini tadi, suka dukanya selama menjadi penyuluh pertanian virtual. Saya bilang penyuluh pertanian virtual, artinya kan yang menikmati tidak hanya daerah binaan, bisa jadi di kabupaten lain, di provinsi lain kan begitu Mas? Jenuh, Mbak. Jenuh Mas?
Iya, kamu. Jadi biasanya kita melalang buana kemana-mana, maksudnya kan karena kita petugas lapang ya. Petugas lapang itu kan biasanya ke daerah, kemudian kita pertemuan aja nggak boleh. Jadi pertemuan skala kelompok itu aja nggak boleh. Kita harus pertemuannya perorangan. Itu ya kita jenuh. Jadi kadang karena kita kan orang luar, maksudnya bukan wilayah binaan tersebut. Kadang kita mau datang itu kadang juga berpikir dua kali, yang ditakutkan kita nanti ditolak dan sebagainya seperti itu. Jadi karena kita pendatang, jadi kadang kita berpikir seperti itu. Jadi ya jenuh kadang. Mau gimana? Jadi tentunya pengen keliling-keliling ke daerah, ke kelompok. Akhirnya karena ada kebijakan tidak boleh ada pertemuan dan sebagainya, ya kita mungkin komunikasi kita cuma lewat WA, udah lewat telepon, mungkin seperti itu. Ya, terus konten-konten yang selama ini ditampilkan di PPL Wallace ini seputar apa saja begitu, Mas? Sementara ini kemarin kita inovasi itu sebenarnya muncul teringat waktu kecil dulu, Mbak. Waktu kecil saya tuh sukanya kan nonton TVRI Jogja. Oh, iya. TVRI Jogja. Nah, TVRI Jogja itu ada namanya Membangun Desa. Nah, Membangun Desa itu ada Pak Bina, ada Pak siapa ya, lupa aku. Ditbang Singarso. Nah, dari situ ternyata dulu itu sebetulnya sudah banyak kreator-kreator yang ingin menyampaikan kebijakan pemerintah melalui sebuah film-film pendek atau short movie. Jadi mungkin salah satunya itu. Jadi kita ingin menyampaikan melalui film pendek bahwasanya mungkin ada cara pembuatan kartu tani, cara pembuatan pupuk organik, kemudian kemarin tentang pengelolaan lahan di sekitar pekarangan, kemudian apa lagi ya, kemudian ada hari pangan sedunia yang dilakukan di kabupaten. Sekitar masalah pertanian lah, Mbak. Ini rencana karena kita mau bertemu 14 orang itu sudah lama nggak bertemu terkait dengan ini. Kita selama pandemi ini mungkin vakum, sebetulnya masih banyak celengan video, jadi video sebetulnya, tapi waktu atau kendalanya kemarin ada yang kehapus, ada yang kemis, jadi editingnya terlambat. Iya. Nah, mungkin istilah simpanan video yang sudah beberapa saat akhirnya ada something wrong, akhirnya hilang begitu ya, Mas ya? Ya seperti itu. Ya kan karena proses seperti itu kan kendalanya banyak, baik dari rata-rata sebenarnya kendala teknis. Mungkin dari soundnya kadang nggak masuk, kemudian kita kemarin itu sudah syuting sudah hampir satu episode nggak kerekod, gitu kan ada. Jadi ya sudah. Rasanya nyesek banget begitu kalau yang sudah satu episode terus kemudian nggak kerekod ini tadi. Iya. Terus kemudian Mas, kalau misalnya membincang tentang kanal YouTube hari ini kan memang konten kreator luar biasa banyaknya begitu. Apalagi masa pandemi. Ya. Nah, salah satu cara atau marketing yang bisa dilakukan oleh Mas Doni dan kawan-kawan yang tim 14 orang ini tadi untuk meng-up bahasanya, untuk memperkenalkan akun atau channel YouTube-nya PPL Wallace ini ke petani ataupun ke wilayah lain, ini bagaimana, Mas? Ya, kita share, Mbak, share di beberapa grup. Kalau di grup masing-masing petani ada, kita share ke situ. Kemudian di grup kementerian banyak sekali. Jadi teman-teman kan punya jaringan sendiri-sendiri. Dari 14 orang itu kan punya jaringan. 14 orang itu kan 14 kecamatan. Oh. Jadi di kecamatan masing ya 14 kecamatan. Jadi kita bisa nge-share, mereka punya grup kemudian di-share dan sebagainya. Ya, respon-respon dari pejabat, dari petani sendiri bisa melihat, salah satu contohnya adalah cara pembuatan pupuk organik. Itu juga cara pembuatan kartu tani. Jadi itu termasuk kita
apa sebenarnya apa sih yang perlu kita buat kepada pejabat-pejabat struktural yang punya kebijakan, sebenarnya kebijakan apa yang perlu kita sampaikan di tingkat petani yang mungkin sangat urgent. Kemarin salah satunya adalah pembuatan kartu tani, karena banyak sekali petani yang masih bingung gimana sih cara pembuatan kartu tani, karena banyak-banyaknya informasi yang tersampaikan ke petani sehingga mungkin banyak yang bingung. Nah, mungkin salah satunya kita ingin menyatukan persepsi di Biasanya kalau orang-orang itu akan lebih bisa menerima kayak dibikin film pendek tapi pesannya mengena gitu. Karena kalau misalnya cuma dikasih kayak kita ceramah terus di video itu kayak kadang orang langsung apa ini udah jelas. Tapi kalau misalnya film pendek diselingi kayak humor-humor atau bahasa-bahasa yang lucu, biasanya apa ya, orang-orang akan lebih respon terhadap itu gitu. Apalagi kalau misalnya hari ini muncul konten kreator di Jawa Tengah, itu ada itu loh Mas yang di Klaten itu, ya Ucup Klaten ya itu, ya itu kan kayak gitu. itu toh, Mas. yang Mas sama Mbah itu toh. Okay. Iya. Itu kan baru, tapi sudah luar biasa ikutnya karena apa ya, bahasa yang disampaikan ini sederhana tapi lucu kayak gitu. Mungkin tapi kemarin saya intip di PPL Woles ini juga ada kayak video filmnya begitu ya Mas ya? Ya. Gimana ya? Tipikal kita memang berawal dari film pendek, Mbak. Jadi sama lah. Walaupun nanti kita sebenarnya ada beberapa banyak konten, mungkin ada nanti tutorial, kemudian ada dokumenter. Sebenarnya banyak konsep-konsep itu banyak, cuma belum terlaksana karena ya ini akhirnya menabrak pandemi. Kemudian ya akhirnya ya sudah. Responnya dari Dinas Pertanian sendiri dan juga dari Pemkab Wonogiri sendiri bagaimana Mas terhadap adanya YouTube ini? Makanya kemarin di Hari Pangan Sedunia kita bisa bisa mewawancarai Pak Bupati, kemudian mewawancarai dari Dinas Pertanian, mereka juga sangat respon. Kita upload di YouTube juga semuanya ya alhamdulillah baik. Jadi ternyata di Dinas Pertanian sendiri kemarin juga punya respon bagus, ternyata punya tim sebagai seperti tim publikasi lah, mungkin seperti itu. Kemudian juga di Sekdim kemarin, Mas kalau ini nanti dilingkan di website-nya dinas gimana? Ya nggak masalah Pak, yang penting niat kita memang ingin mempublis kegiatan-kegiatan penyuluhan yang ingin kita sampaikan. Ya, Mas menghadapi apa ya? Adanya harga dari hasil produksi pertanian yang kemarin karena efek pandemi, ini kan semuanya kayak ibaratnya jatuh begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh pertanian ini agak keluar dari konteks sedikit ya. Dari yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh pertanian terhadap petani-petani binaan yang memang hari ini kalau misalnya di beberapa daerah, misalnya di Malang ya, saya kemarin lihat bahwa mereka itu akhirnya membagikan sayuran itu secara udah orang lewat dibagi semuanya karena memang harga tidak ada sama sekali gitu, kayak istilahnya ya sudah nol kayak gitu. Terus di beberapa daerah di sini sendiri bawang putih itu bisa sampai harga 10,5 Mas. Nah, itu kan kalau misalnya bahasanya kalau orang Jawa bilang orang nyucuk karo nggone nandur kan begitu. Nah, ini gimana Mas untuk apa ya? Yang untuk tadi salah satu sistem marketing yang dikembangkan oleh teman-teman penyuluh di sana ini. Ya, sebuah komunitas, Mbak. Jadi kalau di sini alhamdulillah kalau wilayah Wonogiri sebenarnya kan jarang yang monokultur. Jadi rata-rata ada tumpang sarinya. Jadi nggak hanya bertanam sekedar maunya sayuran semua itu enggak. Jadi mereka pasti punya ataupun punya ladang. Jadi di sini tidak hanya sekedar tumpang sari. Kalau mungkin di daerah yang mungkin seperti Malang dan sebagainya itu kan sayuran semua. Kalau di sini enggak. Jadi kalau ada harga yang turun seperti cabai enggak, mereka masih punya yang lain, sehingga makanya
ini kemarin di Wonogiri juga salah satu, walaupun bukan binaan kami, yang 14 orang itu binaan salah satu penyuluh Kabupaten Wonogiri, ada agro apa ya, lupa saya namanya. Jadi dia itu menanam ada 15 komoditas. Jadi area 5.000 apa sekitar 6.000 itu ada sekitar 14 sampai 16 komoditas yang berbeda. Nah, kalau saya sendiri baru mulai ke integrated farming. Jadi ada ternak unggas, ada ternak kambing, ada sayuran, ada tanaman pokok seperti beras, jagung, sayurannya ada perikanan juga ada. Jadi sampaikan gimana kalau berubah ke integrated farming, jadi nggak hanya sekedar di satu komoditas aja yang dibudidayakan, sehingga ketika nanti salah satunya turun bisa terangkat oleh komoditas yang lain. Ada ini nggak Mas? Ada inovasi yang dilaksanakan oleh petani dan juga teman-teman penyuluh ini untuk mengolah dari hasil pertanian yang kalau misalnya harga kemarin dari petani yang cabai itu sampai kisaran Rp4.000 per kilogram. Nah, ini ada inovasi yang dilaksanakan oleh petani-petani untuk mengolah kembali atau bagaimana begitu, ada nggak di sana Mas? Sementara sini belum Mbak. Mungkin kalau di wilayah saya sendiri loh. Tapi kalau mungkin dari 14 orang mungkin ada, tapi saya kurang menggali mereka. Oke. Itu memang ada yang mungkin dijadikan pupuk, mungkin dikeringkan, mungkin ada, Mbak. Ya. Terus apakah ada apa ya? Kalau misalnya hari ini nggak tahu, kita apakah ini akan semakin menaik harganya ataukah memang stuck di sini selama new normal? Ini kan memang tidak tahu juga saya tentang pasar ini. Nah, kalau misalnya ada nggak misalnya teman-teman penyuluh yang mengembangkan sistem kayak apa sistem kayak Bukalapak, sistem kayak Tokopedia begitu, tapi isinya adalah barang-barang dari pertanian, ini apa sudah mulai akan dikembangkan atau bagaimana Mas? Itu sebenarnya sudah banyak ada di aplikasi-aplikasi tersebut, sebenarnya sudah banyak di Play Store, Mbak. Tapi komunitas itu belum terjangkau di tingkat wilayah kami. Jadi banyak mungkin sudah mempunyai komunitas-komunitas sendiri lah. Kita rencananya mau ke situ, kita buat komunitas kita dulu, kemudian kita nanti sambungkan ke komunitas yang lebih besar. Oh gitu. Jadi antar komunitas berarti yang dilaksanakan oleh teman-teman. Ya. Nanya masih seperti itu, baru masih rencana, baru masih wacana. Jadi karena untuk masa pandemi ini sebetulnya untuk ekonomi petani sebenarnya lebih tahan dibanding ekonomi mereka yang bukan petani. Tapi kok wilayah kami ya. Oh ya. Karena di sini itu rata-rata ketika awal-awal pandemi datang, awal apa ya, Maret itu banyak, ketika itu kan sudah mulai panen. Mereka itu malah bisa dikirim ke Jakarta. Jadi saudara-saudara mereka yang kan nggak boleh mudik, nggak boleh pulang, panen-panen mereka ke Jakarta. Jadi mereka masih bertahan hidup, artinya seperti itu. Tapi kalau yang di Jakarta itu kan hampir nggak bisa makan. Iya. Beberapa. Ya, karena beberapa banyak sekali dari Jakarta itu Mas ya, yang di Wonogiri. Ya, kan banyak kaum urban di sini, Mbak. Di urban mereka mencari makan di sana, di sini ya itu hanya sekedar petani kan. Akan tetapi ketika pandemi terbalik, banyak yang ingin pulang karena di rumah mereka masih bisa makan. Betul. Karena di sana mau dimakan apa? Kalau di rumah kan masih ada sayur-sayur di pagar begitu kan, masih ada yang bisa dimakan gitu kalau misalnya di kampung. Terus kemudian ini Mas, kalau misalnya gimana Mas? Pakai daun pepaya masih bisa makan. Benar. Meskipun sepahit apapun daun pepaya tetap aja bisa enak. Kalau misalnya di Jakarta nggak ada yang bisa dimakan karena gedung-gedung dan juga memang sudah jarang sekali lahan untuk ditanami pertanian begitu. Terus kemudian kemarin pada saat saya ngobrol bareng dosen saya, ini beliau bilang bahwa yang menjadi garda terdepan dari pandemi ini sebenarnya juga orang pertanian juga. Karena ini yang paling utama,
karena memang kalau misalnya orang nggak bisa makan, sudah kan selesai akhirnya. Nah, untuk apa ya, para petani kemarin kalau misalnya pada saat pandemi datang ini semangatnya petani untuk lebih giat di dunia pertanian ini lebih lebih tinggi ataukah biasa-biasa aja Mas? Enggak, menurut saya malah lebih meningkat ya, termasuk bidang saya itu akhirnya terinspirasi integrated farming, jadi harus punya inovasi-inovasi lagi. Jadi yang tidak bisa apa ya, membayar hutang karena pandemi, binaan saya malah cari hutang dari hutang ke bank untuk membuka bisnisnya di ladang pertaniannya itu. Jadi dan itu pun juga cair karena bank sudah kondisinya bahwasanya pertaniannya maju kemudian dan sebagainya. Jadi itu salah satu menjadi indikator. Iya. Ini salah satu untuk memutar perekonomian yang ada di Indonesia adalah petani juga kan akhirnya di masa pandemi. Kalau yang lainnya sibuk-sibuk mencari apa ya istilahnya penangguhan untuk pembayaran, nah ini malah proses kayak begini. Ya Mas, luar biasa sekali. Nah, kira-kira kalau misalnya ke depannya lagi, teman-teman penyuluh pertanian kalau misalnya sudah mengembangkan dengan sistem hanya barang-barang atau komoditi pertanian yang dijual di pasaran, insya Allah malah akan lebih terbiasa di terminal pertanian. Bahasanya saya bilang bahasa terminal pertanian, artinya atau toko pertanian khusus begitu Mas. Nah, ini Mas, kalau di Wonogiri sendiri, ini komoditas yang rata-rata ditanam oleh petani-petani apa aja ya Mas ya? Ya kalau di sini itu beras, jagung sama padi enggak. Ada daerah hubungan Mas ya? Jagung ketela. Jadi ada Wonogiri ada yang lahan keringnya juga banyak. Kemudian ada seperti Malang itulah, seperti Tawangmangu itu juga ada. Yang hampir seperti Tawangmangu. Ada wilayah-wilayah yang memang dataran tinggi kering, dataran tinggi basah ada. Jadi timur itu dataran mungkin juga lebih banyak. Yang berbatasan dengan Pacitan itu juga ada yang pengelolaan hortikultura juga banyak. Kemudian untuk yang lahan kering itu padi jagung, kacang kedelai, rata-rata itu. Iya. Komoditas pangan ya Mas rata-rata di sana. Iya. Terutama yang di wilayah binaannya Mas Doni sendiri ini yang rata-rata. Tapi ada teman-teman pertanian itu yang sudah mulai mengembangkan sistem gimana ya kemarin hidroponik itu. Saya sudah rata juga Mas di sana yang hidroponiknya. Kalau hidroponik sebetulnya saya agak gimana ya, Pak? Kalau gini, hidroponik itu kan perlu air yang begitu banyak, kemudian pengelolaan apa ya? Pengelolaan yang mungkin begitu harus fokus ke situ. Akan tetapi di sini itu kan lahan itu masih banyak. Kendalanya cuma di air. Jadi kendalanya cuma di air sebetulnya. Untuk daerah-daerah ring selatan yang perbatasan dengan Gunung Kidul, perbatasan dengan Pacitan yang ring selatan Wonogiri itu kan adalah lahan kering. Jadi lahan kering itu nggak ada sumber airnya. Jadi sumber air mereka ketika musim kemarau itu harus beli air pakai tangki, Mbak. Inovasi biasanya kita pakai mungkin yang sistem. Ada teman saya yang mulai pakai sistem tetes atau infus. Jadi ada teman saya yang mulai mengembangkan sebuah desa atau binaan ditanami dengan sistem tes atau infus. Itu di wilayah daerah paling kering di Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Paranggubito. Itu yang punya pantai tapi nggak punya air. Oh, ada pantainya ya Mas Wonogiri ini? Saya paham seluk-beluk Wonogiri, geografisnya kayak gimana. Oke, Mas Doni luar biasa.
perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti yang kanal YouTube-nya PPA Wallet ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, bisa dikenal oleh teman-teman pertanian yang ini adalah menjadi bagian dari inovasi yang luar biasa untuk melaksanakan penyuluhan pertanian secara virtual karena hari ini semuanya serba online. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang di provinsi-provinsi lain begitu. Semakin sukses ya Mas. Nah, mungkin sebelum gimana Mas? Ya, sebetulnya untuk anu juga banyak Mbak yang sudah masuk ke ranah virtual sudah banyak. Ya, mungkin sebelum nanti kita mengakhiri bincang-bincang kita, ada yang ingin disampaikan oleh Mas Doni ke teman-teman penyuluh pertanian ataupun kepada petani seluruh Indonesia begitu. Ya, tetap semangat untuk pertanian yang lebih baik. Jangan lupa media terbesar pertanian Indonesia adalah tanah. Jadi perbaiki tanah kita, olah dengan bijak, jangan diperkosa secara terus-menerus. Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih Mas Doni untuk kersaramuhnya di bincang-bincang Faidah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan mudah-mudahan semakin sukses YouTube-nya, dan juga mudah-mudahan petani-petani binaannya juga semakin luar biasa begitu. Oke, akhiri dulu untuk bincang-bincang Faidah pada kesempatan hari ini, Mas. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan kembali dalam situasi untuk berbagi ilmu kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah demikian tadi perbincangan kita dengan Mas Doni yang merupakan salah satu bagian dari inovasi dari penyuluhan pertanian dan juga penyampaian kepada petani secara virtual gitu. Karena memang pandemi COVID-19 ini memang tidak memperbolehkan kita untuk bertemu dengan yang lainnya dan kita harus tetap memanfaatkan media-media yang ada di sekitar kita. Baik, saya akhiri hari ini, mudah-mudahan manfaat apa yang kita bincang. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat, itu